Apoteker Indonesia efektif dalam mencegah konflik kepentingan dalam penginformasian. Saya mohon para peserta untuk tidak melenceng dari topik yang saya bahas kali ini dan juga menyampaikan arah video dengan suara yang lantang. Saya himbau juga untuk para penonton untuk tidak tertidur di bagian belakang dan juga menyimak debat hari ini dan juga menghargai forum yang ada. Terima kasih. Sisa debat akan dimulai dengan cara dimulai dengan pembicara pertama dari tim pro yang akan menyampaikan argumennya selama 2 menit dan nanti sudah makin tim kontra dan kecuali dengan tim pro sampai semua pembicara telah berbicara dan menyampaikan argumen. Di akhir akan dilakukan sesi tanya jawab selama 10 menit untuk menjelaskan hasil analisis data dan juga argumennya. Sekarang dimulai dengan pembicara pertama dari tim pro. Waktu akan dimulai dari kamu berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Bapak, moderator, dan himbauan serta teman-teman yang hadir pada forum hari ini. Perkenalkan saya Melta, pembicara tentang tim pro yang akan membuka kami akan mengangkat pada debat ini kami akan membahas sejauh mana kode etik Apoteker Indonesia dalam mencegah konflik kepentingan yang kerap terjadi dalam informasi. Konflik kepentingan ini bukan masalah sepele karena dapat mengancam kredibilitas profesi apoteker dan bahkan membahayakan keselamatan pasien. Kode etik juga berfungsi sebagai alat untuk kepercayaan publik ketika masyarakat yakin bahwa apoteker bersikap berdasarkan standar etika yang tinggi, peran sosial dan profesional akan mendukung ketaatan terhadap aturan tersebut. Namun, kita juga harus serius dalam bahwa dukungan dari sistem yang kuat dan budaya profesional saja tidak cukup. Dalam debat ini, kami akan mengemukakan lebih mendalam bagaimana kode etik Apoteker Indonesia dalam berkontribusi untuk konflik kepentingan. Saya diminta untuk berbicara tim kontra untuk berbicara. Waktu akan dimulai dari Anda berbicara. Jadi itu proses perlindungan whistleblower memberikan pelanggaran. Yang berbeda dari faktor mulai dari kesulitan finansial, tekanan ekonomi, bisa memicu tindakan terus juga ada dari bisnis mempengaruhi penindakan. Saya menentukan 2019 sebagai pembicara kedua akan membawakan argumen dari rekan saya. Kode etik Apoteker Indonesia merupakan instrumen normatif yang efektif dalam mencegah konflik kepentingan dalam praktik farmasi karena memberikan panduan moral dan profesional yang jelas. Dalam KAI pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa apoteker wajib mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi atau komersial, termasuk menolak verifikasi atas tekanan dari industri farmasi yang sejalan dengan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 26 ayat 1 yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk melaksanakan praktik sesuai dalam standar profesi dan etika profesi. Hal tersebut membangun posisi KAI sebagai bagian dari sistem etik yang melindungi hukum. Selain itu, keberadaan majelis kehormatan etik profesi yang berada di bawah naungan organisasi KAI menunjukkan bahwa KAI bukan sekedar dokumen formal, tetapi memiliki mekanisme penegakan berupa sanksi moral guna penegakan surat tanda registrasi apoteker jika terjadi pelanggaran etik berat. Namun belum memiliki kekuatan struktural dan sistemik yang memadai dalam mencegah konflik kepentingan dalam praktek farmasi. Memang secara prinsip IPAI mengatur agar apoteker memiliki profesionalisme, transparansi, dan kepentingan pasien. Namun yang kita lihat IPAI bersifat deklaratif dan tidak dilengkapi dengan perangkat penegakan yang kuat, baik dalam bentuk lembaga pengawasan independen maupun sistem laporan dan sanksi yang transparan. Argumen bahwa kode etik Apoteker Indonesia hanya bersifat deklaratif dan tidak memiliki kekuatan struktural yang cukup adalah bentuk generalisasi yang melemahkan semangat profesionalisme. Justru KAI adalah instrumen fundamental yang menjadi landasan moral dan etis dalam setiap pengambilan keputusan apoteker. Namanya penegakan hukum bukan berarti etika itu sendiri tidak efektif, melainkan menunjukkan bahwa implementasinya kuat. Salah kaprah bisa menjalankan KAI ketika aktor-aktor dalam sistem tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara benar. Dalam banyak kasus, KAI telah berperan sebagai pedoman penting dalam penyusunan standar prosedur operasional dan pengambilan keputusan etis.
Selain itu, menganggap bahwa apoteker hanyalah korban sistem dan tidak memiliki kuasa dalam merebusnya adalah narasi yang mereduksi tanggung jawab profesional. Apoteker adalah tenaga kesehatan yang memiliki otonomi dan legal. Kita masih sering terjadi dan membuktikan bahwa sistem pengawasan serta penegakan kode etik masih jauh dari kata optimal, sehingga berisiko terhadap keselamatan pasien dan kepercayaan masyarakat. Yang pertama, sebuah kasus nyata di RSUD Riacu di Lampung Utara yang menjadi bukti kuat bahwa kode etik apoteker Indonesia meskipun sudah jelas tertulis, belum efektif dalam mencegah pelanggaran etika dan kelalaian dalam praktik. Menurut PP 08 tahun 2024 pasal 428 ayat 1, praktik farmasi mencakup produksi, pengadaan mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusi, penelitian dan pengembangan sedia farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Ayat 2 juga menyatakan bahwa semua praktik farmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga diperkuat oleh UU No. 17 tahun 2023 pasal 145 ayat 1 yang menegaskan hal serupa. Apoteker ditekan untuk menjual obat keras demi memenuhi target penjualan. Namun di fasilitas yang memiliki sistem etika kuat dan pengawasan organisasi profesi aktif, praktik ini dapat dicegah sejak awal. Bahkan menurut data IAI, lebih dari 40 kasus pelanggaran etika telah ditangani MEDAI atau Majelis Etika Dewan Apoteker Indonesia sejak 2020. Sanksinya mencakup pembinaan, penangguhan izin praktik hingga pencabutan izin secara permanen. Pengenalan Priadian dari tim Kontras sebagai pembicara ke-6. Meskipun secara normatif kode etik apoteker Indonesia 2022 telah disusun dengan baik dilengkapi dengan sanksi oleh Majelis Etik dan Disiplin, realita di lapangan menunjukkan bahwa penerapan masih jauh dari efektif. Yang pertama, pelanggaran etik masih terjadi secara sistemik. Dari data BPOM dan Kepolisian RI menunjukkan bahwa keterlibatan apoteker dalam peredaran obat ilegal masih marak. Contohnya kasus apotek di Jakarta Barat yang menjual obat-obatan golongan psikotropika seperti tramadol, eksimer tanpa resep dan melibatkan apoteker yang dengan sengaja memalsukan data resep. Kasus peredaran pil PCC di Kendari tahun 2017 yang menyebabkan 2 kematian dan lebih dari 50 korban lain. Jadi obat tanpa resep demi keuntungan pribadi. Ini menunjukkan bahwa meski kode etik ada, namun tak cukup menjadi penghalang efektif bagi apoteker yang berniat melanggar. Oke, tadi saudara dari Timpo bilang kode etik adalah kompas moral, tapi faktanya kompas itu rusak kalau tidak digunakan dan tidak dipahami dan tidak ditegakkan. Pelanggaran masih marak, sanksinya lemah, dan pelanggaran longgar. Sebelumnya, tim kontra menuduh bahwa kode etik tidak memiliki daya ikat hukum. Tapi jika menunjukkannya, apakah semua hal baik harus menunggu sanksi untuk ditaati? Apakah seorang apoteker hanya akan bertindak etis karena takut dicabut NPRA-nya? Jika iya, maka profesi ini sudah kehilangan nilai kemanusiaan dan keahliannya. Justru keberadaan PAI menjadi penanda bahwa apoteker tidak semata digerakkan oleh insentif dan sanksi, tetapi oleh panggilan moral dan gerak profesional. Jika tim kontra terus menilai PAI sebagai instrumen yang gagal hanya karena masih ada pelanggaran, maka dengan logika yang sama, mereka harus menghapus semua peraturan hukum karena penjahat masih ada. Cara berpikir seperti ini destruktif dan mengingkari tujuan pendidikan farmasi itu sendiri. Terima kasih. Silakan tanggapannya dari tim kontra. Waktu tinggal 1 menit lagi. Baik. Silakan. Saya sebagai pembicara 3 ingin menjawab, kami tidak pernah menolak pentingnya KAI, tapi kami realistis sebuah kode etik tanpa penegakan yang tegas dan sistem pendukung yang kuat hanya akan menjadi hiasan normatif. Membandingkan pelanggaran etik dengan pelanggaran hukum tidak sepadan, karena hukum memiliki mekanisme sanksi yang konkret. Sementara KAI sering tidak punya daya paksaan yang memadai. Faktanya bahwa pelanggaran terus terjadi menunjukkan bahwa internalisasi nilai etis tidak cukup hanya yang menghafalkan sumpah. Yang dibutuhkan adalah sistem pembinaan, pengawasan, dan keberanian untuk menindak. Jadi bukan kami yang melemahkan wibawa KAI, justru kami ingin memperkuatnya dengan mendorong agar dia